Halo penonton Viga TV, kali ini kita akan bicara dengan Ketua Dewan Penasehat Gakeslap, Pak Surya Gunawan Wijaya. Beliau akan kita ajak bicara tentang apa pandangan beliau tentang tantangan, persoalan Gakeslap, harapan, tapi juga tentang persoalan-persoalan yang terkait Alkes di Indonesia. Antara lain soal sebetulnya kemandirian Alkes di Indonesia itu layak kita optimis atau tidak. Oke, kita akan bicara singkat saja di ruang kerja beliau. Halo Pak Surya. Terima kasih sekali sudah mau menerima kami di sini. Terima kasih banyak Bang Arya dengan timnya yang sudah mau mampir ke kantor kami ini. Iya, kita ingin bicara tentang Gakeslap nih Pak. Pak Surya adalah Ketua Dewan Penasehat dari Gakeslap. Nah kalau dalam pandangan Bapak nih, kalau lihat saat ini ya, kira-kira tantangan terbesar dan persoalan terbesar Gakeslap saat ini apa ya kira-kira? Ya, saya kategorikan ada dua tantangan ya, satu tantangan internal dan tantangan eksternal. Internal ini adalah gini, kita membawahi dan membimbing kira-kira 1.000 anggota Gakeslap di seluruh Indonesia. Dan ini terdiri dari ada perusahaan besar, menengah dan kecil. Jadi kalau kita membuat kebijakan, mau bikin peraturan dan seperti kayak ADART dan lain-lain, itu tidak mudah karena tuntutan mereka berbeda-beda dengan sesama perusahaan ya. Jadi kita harus hati-hati sekali yang bisa membawa kebaikan untuk seluruh anggota. Ya, paling gampang contoh gini deh, ya kita diminta data oleh Kemenkes. Kemenkes minta data penjualan, setahun berapa, data perusahaannya gimana, berapa orang pekerjanya. Itu kita susah sekali dapat data itu. Oh kenapa? Ya karena anggota ini nggak mau berikan, tidak percaya rupanya. Nah ini kita harus sebagai pimpinan atau pengurus harian atau pengurus inti harus bisa meyakinkan anggota ini bahwa data kalian tuh safe gitu di kita, bukan kita untuk disebarkan. Tapi ini karena yang minta Kemenkes, kita harus berikan kan. Kalau kita nggak berikan, Kemenkes marah-marah ke kita. Kamu asosiasi kok nggak bisa ngapa-ngapain, untuk apa ada asosiasi? Nah ini kita harus buat satu image bahwa kita ini kompak ya dengan seluruh anggota. Dan anggota juga saya harapkan harus percaya dengan Gakeslap pusat gitu loh. Kalau mereka nggak percaya, mau percaya siapa lagi? Paling gampang juga contoh iuran ya. Iuran itu kan kita jadi polemik besar kan. Mungkin Bang Arya tahu ya waktu itu. Kita sudah 4-5 tahun tidak naik iuran KTA. Dan kita memerlukan uang sangat banyak untuk humas, untuk kegiatan-kegiatan kita lainnya. Tapi begitu kita minta kenaikan iuran, mereka banyak yang nggak setuju. Alasannya nggak punya uang. Nah, padahal iurannya cuma murah sekali gitu loh, cuma 500.000 kalau untuk yang kecil setahun. Berarti kan cuma 47 ribu rupiah sebulan. Kalau mereka pergi ke ngopi aja atau ke mall buat bayar parkir udah habis ya. Jadi saya nggak percaya kalau mereka nggak punya uang sebetulnya. Tapi ya udahlah, kita nggak bisa juga maksa mereka. Tapi akhirnya kita sepakat dengan angka yang tertentu dan sekarang ini mereka bisa terima. Nah, itu satu kita punya masalah di internal ya. Karena kita harus tetap membimbing anggota-anggota kita supaya mereka visi misi kita dengan misi-misi mereka bisa ketemu. Ya. Kalau kita satu organisasi tidak kompak pasti bubar. Dan yang kedua tantangan eksternal kita tentunya Gakeslap juga harus berani sering-sering komunikasi dengan stakeholder seperti dengan DPR RI, Komisi 9 kita punya partner, dan Kemenkes apalagi partner kita yang paling dekat, dan juga sekarang ada lagi nih Kementerian Perindustrian, karena ada TKDN ya dan lain-lain, dan juga dengan Kementerian Marves dan juga universitas-universitas. Banyak sekali kita punya kerjaan sekarang itu untuk bisa meyakinkan publik atau Kemenkes bahwa kita ini kerja dengan baik gitu ya. Nah ini kita harus lebih banyak lagi aktif lagi gitu loh. Karena kalau tidak aktif ya orang tidak tahu siapa tuh Gakeslap gitu. Ya. Jadi kekompakan itu justru menjadi sangat penting Pak. Betul. Ya? Dalam rangka agar bisa berbicara, berkomunikasi, mempengaruhi stakeholders. Benar sekali. Kalau tidak kelihatan kompak,
Ya, susah ya. Nanti akhirnya bubar sendiri kan. Akhirnya maksudnya apa visi-visi di Kekeslap pusat tidak berhasil karena anggota kita yang di daerah tidak menunjang gitu loh. Kalau dibanding-bandingkan kira-kira lebih banyak yang suportif atau yang bandel tadi? Oh, yang sportif lebih banyak lah ya. Makanya ini kan tugas daripada Pemprov masing-masing. Kayak di DKI, tugas di DKI. Bagaimana mereka mengayomi, mendidik anggota-anggotanya supaya kompak, supaya mau ngikutin aturan-aturannya dari Kekeslap pusat gitu. Itu aja sih menurut saya. Jadi kalau emang ada Pemprov yang tidak berhasil, berarti ketuanya yang malas gitu ya, yang tidak aktif gitu, sehingga berantakan di sektornya gitu loh. Tapi Bapak optimis? Saya optimis. Kalau sekarang ini kita kan memang sering-sering ketemu, biarpun saya virtual, tapi kita minta kepada Pemprov agar ngikuti kita punya visi misi supaya kita beramai-ramai bisa menyuarakan satu suara. Oke. Ya kan? Ada kesan Kekeslap itu semakin aktif sekarang, Pak. Betul. Ya. Itu kira-kira kenapa? Apakah karena Kekeslap melihat bahwa kalau Kekeslap tidak bekerja secara aktif, maka akan terjadi persoalan-persoalan dalam dunia Alkes? Begini kan, awalnya kan kita di framing kan sebagai mafia Alkes dan lain-lain. Itu kan awalnya gitu. Kekeslap itu di framing ya, mafia Alkes dan dianggapnya selalu importir, tidak mau menunjang instruksi presiden, bla bla bla. Jadi saya lagi ini minta dengan Pak Sugi atau ketua umum kita dan yang lainnya, kita harus bikin humas yang benar, kita harus aktif ke depannya dan kita tunjukkan bahwa Kekeslap itu tidak begitu. Kita harus bisa menolak image-image yang tidak baik, tapi dengan cara kita yang halus gitu loh, supaya gimana mereka akhirnya sadar, oh Kekeslap nggak gitu kok, gitu kan? Sekarang kan terbukti nih, Kekeslap mafianya bukan di Kekeslap kan, gitu nggak? Cuman kita nggak berani bilang siapa ya gitu ya. Tapi ya. Jangan dulu Pak. Jangan dulu ya. Ya kebetulan Pak Surya tadi sudah menyebut soal instruksi permintaan presiden lah ya. Betul. Bahwa beliau itu sudah berulang kali mengatakan harus ada kemandirian dalam alat kesehatan di Indonesia lah kira-kira. Kalau dilihat dari sisi Pak Surya sendiri dari Kekeslap, itu sebetulnya sesuatu yang berlebihan nggak sih? Atau bisa dilakukan? Saya sih optimis ya, karena kita berpengalaman dari awal COVID tahun lalu, Maret 2020, di mana begitu banyak, begitu ada pandemi, kita kelabakan semua. Kemenkes kelabakan, rumah sakit kelabakan, karena kita tidak punya barang-barang yang diminta, yang diperlukan gitu loh. Nah, kita harus import dari luar negeri, sedangkan negara tersebut juga memerlukan barang-barang itu. Seperti kayak APD, masker, ventilator. Semua kan susah didapatkannya. Terutama ventilator. Mereka memerlukan ventilator gitu loh. Di tiap negara produsen sendiri. Jadi kelabakan. Nah, ini kan suatu peringatan buat kita, Indonesia harus punya loh gitu. Harus bisa berdikari. Dan saya yakin kalau kita memang disupport oleh pemerintah, dalam hal ini gini, apa yang kita bikin, ya, yang penting sekarang kualitasnya harus baik. Ada QC-nya baik, kualitasnya baik, dan harus dibeli. Jangan sampai pemerintah cuma dibuat, kita nggak dibeli, sehingga tuh barangnya rongsokan akhirnya, mau kemanain. Nah kalau kayak gini, siapa yang mau jadi investor, mau buat alat kesehatan dalam negeri? Kan nggak mungkin, kita buang-buang duit, sudah mahal, gini ya. Kita sebagai importir, itu kita modalnya nggak gitu banyak terus terang. Kenapa? Kita nggak perlu tanah, nggak perlu research, nggak perlu gedung, nggak perlu mesin. Ya kita beli bulat-bulat, ya langsung CBU gitu. Kalau kita jadi produsen, kita mesti siapkan tanah, gedung, SDM, dan lain-lain. Tapi apa support dari pemerintah? Ya kan, itu yang harus pemerintah dipikirkan. Jangan sampai kita yang sudah seneng udah mau berlomba-lomba buat, tapi akhirnya kita dapat apa sih dari pemerintah? Nah saya harapkan gini, ini kan semua perlu investasi yang besar. Tolong dong, kita kalau perlukan bunga bank dari BUMN yang murah lah. Sekarang kan tidak, tetap aja bayar bunga bank yang komersial gitu ya kan yang mahal. Tapi kalau pemerintah ingin membantu kita, ya mestinya ya BUMN terutama yang bisa di under control oleh pemerintah ya kasih deh, kalau mau bikin investasi untuk alat kesehatan dalam negeri,
kasih bunga bank yang murah 3%, 4% gitu loh. Pasti kita akan mau lah berlomba-lomba gitu loh. Dan kedua itu tentunya kebijakan pemerintah ya, peraturan pemerintah itu harus konsisten. Komitmennya harus jelas. Jangan sampai sekarang ini nih terus terang kita mau jual AKD masih ditolak gitu di rumah sakit pemerintah ya. Kenapa? Mereka bilang ya pertama alasan kualitas, alasan safety reason dan lain-lain. Padahal kita kan sudah punya AKD, punya ada izin dari Bdepkes. Berarti kan barang kita sudah bagus dong, sudah aman dong. Kenapa masih mereka nggak mau beli gitu? Nah, pemerintah itu harus punya komitmen yang jelas, harus perintahkan bahwa lu harus beli. Rumah sakit harus beli nih, apalagi kalau TKDN-nya di atas 25 harus wajib dibeli gitu. Memang sudah ada peraturan itu, tapi kan tidak implementasinya kan belum ada gitu. Belum terlihat, Pak. Belum terlihat gitu loh. Jadi masih banyak rumah sakit RSUD, vertikal, BUMN masih nggak mau beli gitu loh. Dan kita capek tuh tahun ini kita sudah punya banyak sekali kan AKD yang ada di Indonesia, tapi kan nggak ada jarang yang berhasil. Karena satunya itu yang mau beli itu tidak serius gitu loh, karena masih alasan barang impor lebih bagus, lebih ini. Nah, pemerintah dalam hal ini harus bisa meyakinkan atau memberikan perintah kepada rumah sakit yang dibawahi dari Kemenkes harus beli barang-barang AKD. Itu jalannya satu. Kalau nggak jangan harap pengusaha akan invest. Itu saja menurut saya. Pak Surya, dalam hal ini kan Pak Surya udah mengatakan bahwa ada proses panjang tuh untuk kemandirian. Dari soal kesediaan para pengusaha sendiri untuk investasi, risikonya, kebijakan pemerintah, ketersediaan sumber daya dan seterusnya. Nah, kalau Gakeslab sendiri perannya dalam hal itu semua apa, Pak? Kita sih hanya bisa menghimbau ya. Teman-teman ini menghimbau dan kita menginformasikan syarat-syarat menjadi produsen apa. Ya. Kita selalu bilang jangan sampai ketinggalan tuh. Nanti ketinggalan kalian jangan nyalain kita ya, gitu ya. Orang-orang udah punya produksi, kalian belum. Nah, kita bisa bantu mungkin dengan sistem yang lain sepertinya OEM atau kontrak manufacturing atau apa-apalah. Banyak jalan sebetulnya. Yang penting pengusaha mau apa enggak. Tapi kan mereka akan mikir, dari saya bilang tadi, apakah dibeli barangnya. Jadi kita bilang, kalian sebagai importir selalu tergantung dari prinsipal. Tiap tahun dikasih target begini. Kalau nggak target, jadi berhentiin kan, di terminate. Kalau kalian punya sendiri, kan jadi rajanya sendiri. Gue mau bikin berapa banyak terserah gue kan gitu kan. Jadi kita hanya bisa kasih himbauan kepada mereka dan jangan sampai ketinggalan nih. Kita pasti jalan soalnya nggak mungkin nggak jalan gitu. Jangan sampai ketinggalan yang lain gitu loh. Dan Gakeslab juga membangun kerjasama kalau nggak salah Pak ya dengan perguruan tinggi. Itu dalam rangka apa kira-kira? Intinya gini, kita kan mau supaya knowledge dari yang ada itu, yang dari luar negeri itu kita bisa tarik ya. Maksudnya gini, ada satu alat yang high tech umpamanya, elektromedik lah ya. Susah kan kalau kita sebagai produsen biasa nggak mungkin bisa nih. Untuk memproduksi. Kita bingung nih, software-nya kayak apa, kayak gini gimana. Nah, kita kalau punya lead bank dari universitas yang teratas ya, kelas atas, mungkin mereka punya lead bank sendiri. Mereka punya dokter yang bisa membantu kita. Contoh nih, kalau kita setahu saya dulu waktu saya di Jerman itu perusahaan Alkes di Jerman itu selalu bekerjasama dengan profesor-profesor. Dia mau bikin apapun dia kerjasama. Dia tanya dong, dengan kan kalian yang mau pakai, kita sebagai produsen, apa nih yang kita bisa bikin? Gitu loh. Nah itu harus begitu. Kalau kayak bisa begitu, nanti kita punya kualitas juga bagus dan pasti dipakai oleh mereka karena kita ada komunikasi dan kerjasama dengan baik dengan universitas yang tinggi itu ya, lead banknya kalau macam. Pak Surya tadi juga berulang kali menyebut kata pemerintah. Pemerintah. Nah sebetulnya nih Pak, ini kita harus bicara nih hubungan Gakeslab dengan pemerintah tuh kira-kira seperti apa sih? Ya gini, dulu kan 2 tahun yang lalu kita nggak dianggap sama sekali lah ya dengan pemerintah ya, malahan kalau ada apa-apa kita nggak boleh diundang. Nah tahun ini dengan diundang, tahun ini sudah mulai nih diundang ya, DPR ngundang kita ya, Kemenkes ngundang untuk diskusi dan lain-lain. Dan saya sebagai ketua dan dewan penasehat, saya bersyukur ya ada perkembangan sangat baik dari Gakeslab. Sudah dianggap lah oleh pemerintah. Nah, kedepannya kita juga harus tetap
berkomunikasi dengan pemerintah dan minta diskusi dengan mereka supaya kalau mereka bikin kebijakan, jangan sampai kebijakan itu yang buat kita bingung atau buat kita sebagai pengusaha mati gitu loh ya, nggak bisa ngapain. Harusnya kan pemerintah kan ini kan kita sebagai partner ya, bukan sebagai musuh nih. Karena kita Gakeslab itu partner pemerintah, kita yang supply barang seluruh Indonesia loh. Ya kalau kita nggak supply, rumah sakit nggak dapat barang kan? Bener nggak? Ya kita ngomong apa adanya gitu. Tapi kan kita nggak bisa begitu, karena itu untuk keselamatan masyarakat, pasien yang perlu bantuan atau perlu barang, kita tetap harus supply. Tapi saya minta tolong kepada pemerintah, bila mana membuat kebijakan, peraturan atau apa, ngomong dulu deh kenapa sih gitu. Ngomong dulu kita nih, nggak perlu diikutin, tapi kita biar tahu nih, lu mau ngapain sih gitu loh ya. Contoh nih paling gampang, freezing 76 kategori dari bulan Juli kemarin, itu kita nggak diajak bicara. Terus barang kita yang sudah stok mau diapain? Mau diapain tuh? Itu kan barang mati yang tidak bisa kita jual. Kasihan dong dengan kita juga, dan jangan dianggap bodoh amat, terserah lu bodoh sendiri nggak punya barang made in Indonesia gitu. Tapi katanya nggak tahu, ya kan? Kalau dia, makanya saya mengimbau kalau bisa, kan saya dengar lagi nih, ada isu-isu lagi mau di freezing lagi. Tolong bilang deh dari sekarang kita mau freezing yang kedepannya kayak ini supaya kita bisa bilang dengan kita punya prinsipal dengan pabrik di sana dan di luar negeri. Kita nggak bisa import lagi nih. Jadi gua nggak mau import. Jangan kalian tekan kita untuk import, untuk beli barang. Nanti kita mau jual kemana gitu loh. Nah, kita fair-fairan aja lah. Ya, kita pasti dukung pemerintah punya program dan lain-lain. Kita nggak mungkin melawan, tapi tolong dibantu juga dong. Kita kan pengusaha perlu informasi yang tepat supaya kita jangan overstock gitu loh. Kalau itu bisa berjalan, saya yakin kita lebih baik ke depannya dengan pemerintah, dan kita menunjang pasti kita menunjang lah, nggak mungkin kita nggak menunjang. Karena ini untuk kebanggaan kita sendiri ya. Kalau kita bisa punya alat kesan dalam negeri seperti kayak Malaysia, China, itu kan sangat bangga sebetulnya. Mereka sudah lebih dulu dari kita. Ya, tapi karena mungkin pemerintahnya memang mendukung untuk itu. Nah sekarang kan pemerintah kita teriak-teriak harus begini, tapi apa nih spotnya gitu loh. Ya kan, ini aja mau freezingnya diam-diam, atau yang jebret gitu, keluar freezing, kaget kita kan semuanya, kan nggak boleh begitu. Kita kan pengusaha biar pajak enak aja. Dan agak mengherankan juga kenapa tidak diajak bicara. Kan Betul. tidak mungkin juga Gakeslab malah menghambat atau apapun. Betul, kita kan fair-fair aja lah. Cuman kita kan perlu waktu mungkin, atau kita lihat yang mau di freezing ini benar-benar cukup nggak kapasitas yang dalam negeri ini. Jangan sampai kalian freezing, tahu-taunya kapasitas dalam negeri nggak bisa menunjang market. Ya kan, rumah sakit mau beli nggak ada barangnya. Kan terjadi tuh, yang kemarin-kemarin ini kan akhirnya beli juga dari luar negeri kan, import juga. Import lagi. Itu kan nggak benar berarti kan. Lu udah di freezing, tapi akhirnya import juga. Kenapa? Itu karena informasi tidak jelas. Oke, komunikasi kunci Pak ya. Betul. Pak Surya, mungkin ini terakhir ya. Pak Surya sudah mengatakan bahwa ada banyak hal yang menggembirakan dalam perkembangan Gakeslab. Tapi kan tentu saja kita harus bertanya tentang dalam pandangan Bapak sudah puaskah dengan perkembangan ini? Kalau belum puas itu artinya di mana letak kekurangan, kelemahan, apa yang harus dilakukan Gakeslab ke depan? Sementara ini kita kan sedang mulai membaik ya, kita punya image Gakeslab, dan tentunya ke depannya kita harus lebih aktif lagi. Artinya gini, begitu banyak asosiasi-asosiasi yang kelas atas, yang kaliber seperti Kadin dan lain-lain. Kita harus bisa ikut organisasi tersebut. Nah sekarang untungnya nih kita di anggota tetap di Kadin ya, untuk bagian kesehatan. Kita bersyukur lah kita diajak. Dan kita lebih bagus lagi juga kalau kita ada hubungan baik dengan universitas-universitas kelas tinggi. Supaya R&D bisa berjalan, lead-bank dia kan pasti kita bisa dapat gitu kan. Karena menurut saya teknologi kesehatan itu selalu berubah. Cepat sekali berubahnya. Nah, kalau kita bisa dapat knowledge dari luar negeri, kita bawa sendiri ke Indonesia, kita bikin di sini dengan lead-bank universitas, itu hasilnya akan bagus gitu loh. Jangan kita membuat alat kesehatan yang abal-abal. Kita harus punya kualitas yang bagus. Karena ini untuk pasien loh ya, nggak bisa sembarangan. Kalau barang-barang
kulkas apa ya nggak bisa mati lah, paling mati listrik doang ya konslet, tapi manusia nggak akan mati. Kalau kesehatan, kalau kita sembarangan yang buat mati pasiennya, tanggung jawab gimana gitu. Jadi harus dikembangkan terus nih dengan asosiasi juga rumah sakit seperti Persi, Arsada dan lain-lain. Kita harus cepat dekat sekali hubungannya supaya juga kita dapat input dari mereka. Ini kita perlu ini gitu. Jadi saya rasa kedepannya masih banyak kerjaan. Image kita harusnya diperbaiki lagi, lebih baik lagi dari sekarang. Hubungan komunikasi dengan stakeholder lainnya, dengan pemerintah, dengan asosiasi rumah sakit harus diperbaiki. Oke. Pak Surya, saya rasa ini sesuatu yang sangat wawancara yang optimistis nih Pak. Kami semua dukung Pak. Mudah-mudahan Gak Keselap bisa lebih sukses, karena kalau Gak Keselap sukses, yang untung kita juga sebagai bangsa. Betul. Terima kasih Pak Surya. Ya, terima kasih banyak Bang Ade. Penonton Viga TV, demikianlah percakapan kita dengan Pak Surya Gunawan Wijaya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan akan membawa manfaat buat kita semua dan juga akan membawa inspirasi untuk perbaikan Alkes di Indonesia. Terima kasih.